Latar belakang kontrol untuk strategi yang berbeda. Dalam era persaingan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, perusahaan dituntut memiliki strategi yang adaptif agar mampu mempertahankan kelangsungan usaha dan mencapai keunggulan yang positif. Nah teman-teman, untuk memastikan strategi berjalan dengan efektif dan konsisten, dibutuhkan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan bagian penting dalam manajemen strategi yang berfungsi memastikan seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana strategi dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Teman-teman, menurut para ahli, yang pertama Anthony, sistem pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk melaksanakan strategi perusahaan. Artinya, pengendalian tidak hanya sebatas evaluasi, tetapi juga upaya aktif untuk mengarahkan perilaku agar selaras dengan tujuan yang strategi. Selain itu, menurut para ahli dari Van der menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen terdiri atas perangkat formal seperti anggaran, laporan keuangan, dan KPI, serta informasi seperti budaya organisasi, nilai, dan gaya kepemimpinan yang membantu memastikan keputusan dan tindakan individu selaras dengan strategi organisasi. Nah teman-teman, ada pun beberapa elemen utama dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Menetapkan sasaran target dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua, kita akan melangkah pada pengukuran kinerja, yaitu menentukan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan tujuan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi dan umpan balik. Setelah semuanya sudah dijalankan, kita bisa mengevaluasi atau menilai hasil aktual dibandingkan dengan target untuk memberikan umpan balik kepada suatu pihak atau individu. Dan yang terakhir yaitu pengambilan tindakan, melakukan penyesuaian strategi atau operasional untuk memastikan terjadinya tujuan dan tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah kita tentukan. Nah teman-teman, hubungan ketiga elemen ini dapat dianalogikan strategi sebagai arah struktur kendaraan dan sistem pengendalian sebagai arah untuk mengemudikan dan menjaga agar organisasi tetap di jalur yang benar. Ketidaksesuaian salah satu elemen akan menghambat implementasi strategi dan menurunkan efektivitas organisasi. Karena itu, strategi harus selaras dan fleksibel untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan bisnis. Nah teman-teman, setelah membahas terkait definisi sistem pengendalian manajemen sebagai kontrol untuk strategi yang berbeda, mari kita lihat hubungan antara strategi, struktur organisasi, dan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Nah, di sini terdapat 3 elemen yang saling terkait dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Yang pertama, strategi berfungsi sebagai arah tujuan organisasi yang menggambarkan bagaimana perusahaan mencapai visi dan misinya melalui penetapan tujuan, pemilihan pasar, dan pengalokasikan sumber dayanya. Setiap jenis strategi memerlukan sistem pengendalian yang berbeda. Misalnya, strategi biaya rendah menekankan efisiensi, sementara strategi diversiasi fokus pada inovasi dan kualitas. Yang kedua yaitu struktur organisasi adalah wadah sebagai implementasi strategi yang mengatur pembagian tugas, aliran informasi, dan pengambilan keputusan. Struktur yang sesuai membantu strategi terlaksanakan efektif. Strategi yang efisiensi cocok dengan waktu terpusat, sedangkan strategi diversifikasi memerlukan desentralisasi. Sistem pengendalian manajemen berperan sebagai jembatan yang menghubungkan strategi dengan struktur
untuk memastikan aktivitas operasional berjalan konsisten dengan tujuan yang strategi. Hubungan ketiga elemen ini dapat dianalogikan sebagai strategi sebagai arah, struktur sebagai kendaraan, dan sistem pengendalian sebagai kemudi yang menjaga agar organisasi tetap di jalur yang benar. Ketidaksesuaian salah satu elemen akan menghambat implementasi strategi dan menurunkan efektivitas organisasi. Karena itu, ketiganya harus selaras dan fleksibel untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan bisnis. Sistem pengendalian manajemen berperan sebagai jembatan yang menghubungkan strategi dengan struktur untuk memastikan aktivitas operasional berjalan konsisten dengan tujuan dan strategi. Teman-teman, hubungan ketiga elemen ini dapat dianalogikan sebagai arah, struktur, kendaraan, dan sistem pengendalian sebagai yang menjaga agar organisasi tetap di jalur yang benar. Ketidaksesuaian salah satu elemen akan menghambat implementasi strategi dan menurunkan efektivitas organisasi. Karena itu harus selaras dan fleksibel. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu teori penting dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu teori kontingensi. Teori ini menjelaskan bahwa tidak ada satu sistem pengendalian yang cocok untuk semua organisasi. Artinya, sistem pengendalian harus disesuaikan dengan kondisi atau faktor-faktor tertentu yang dihadapi oleh organisasi. Pada intinya, teori ini menekankan bahwa desain sistem kontrol harus disesuaikan dengan faktor tertentu, baik faktor internal maupun eksternal. Kalau sistem pengendalian kita tidak sesuai dengan kondisi organisasi, maka sistem itu justru bisa menghambat, bukannya membantu. Terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi desain sistem pengendalian manajemen. Antara lain, yang pertama adalah strategi perusahaan. Setiap organisasi punya strategi yang berbeda. Kalau perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, maka sistem pengendaliannya harus lebih fleksibel dan adaptif. Kenapa? Karena perusahaan sedang berkembang, butuh inovasi dan sering menghadapi perubahan. Tapi kalau strateginya stabilitas, sistem kontrolnya harus lebih ketat, standar dan formal agar bisa menjaga efisiensi dan kontingensi. Faktor yang kedua adalah struktur organisasi. Teman-teman, faktor berikutnya yang mungkin memengaruhi sistem pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur ini menentukan bagaimana wewenang dan tanggung jawab ini dibagi di dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaan punya banyak cabang atau divisi yang masing-masing bisa mengambil keputusan sendiri, itu namanya terdesentralisasi. Dalam kondisi seperti ini, sistem pengendaliannya biasanya berfokus pada hasil. Artinya yang penting adalah tujuan tercapai, bukan bagaimana cara mereka melakukannya. Misalnya, cabang bisa mencapai target penjualan, maka mereka dianggap berhasil. Sebaliknya, kalau perusahaan terpusat di mana keputusan lebih banyak diambil oleh pemimpin di kantor pusat, maka pengendaliannya lebih berfokus pada proses. Di sini yang diperhatikan bukan hanya hasilnya, tapi juga apakah setiap langkah sudah sesuai aturan dan prosedur. Faktor yang ketiga adalah ukuran dan kompleksitas organisasi. Untuk organisasi yang besar dan kompleks, tentu butuh sistem pengendalian yang lebih formal, terstruktur, dan bahkan terotomatisasi. Misalnya menggunakan sistem ERP, laporan keuangan otomatis, dan standar operasional yang jelas. Tapi kalau perusahaan masih kecil, kontrolnya bisa lebih formal. Cukup lewat komunikasi langsung antar pimpinan dan karyawan. Faktor yang berikutnya, teknologi dan lingkungan. Kalau perusahaan beroperasi di lingkungan yang cepat berubah dan tidak pasti, misalnya industri digital, maka kontrolnya harus fleksibel dan berbasis informasi real time. Artinya keputusan harus cepat dan berbasis data aktual. Tapi kalau lingkungan stabil, kontrolnya bisa lebih kaku karena perubahannya jarang terjadi. Faktor yang berikutnya adalah budaya organisasi dan gaya manajemen. Faktor budaya dan gaya kepemimpinan juga penting. Kalau budaya perusahaan berorientasi pada inovasi, sistem pengendaliannya sebaiknya tidak terlalu kaku agar kreativitas karyawan tidak terhambat.
Tapi kalau budaya perusahaan berorientasi pada efisiensi dan kepatuhan, maka pengendalian perlu lebih ketat dan terstruktur. Selanjutnya adalah strategi perusahaan dan implikasinya terhadap sistem pengendalian. Teman-teman, strategi perusahaan adalah arah atau rencana besar yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, strategi ini akan berpengaruh langsung terhadap bagaimana perusahaan mengatur dan mengendalikan aktivitasnya. Kalau strateginya berfokus pada pertumbuhan, tentu sistem pengendaliannya harus fleksibel. Tapi kalau strateginya menjalin stabilitas, sistem kontrolnya akan lebih ketat dan teratur. Berikut ini adalah beberapa jenis strategi perusahaan. Yang pertama adalah strategi industri tunggal. Ini adalah strategi di mana perusahaan hanya bergerak di satu bidang bisnis saja. Artinya, perusahaan berfokus mengembangkan satu produk utama dan memperkuat posisinya di industri tersebut. Contohnya adalah Coca-Cola yang hanya berfokus pada minuman ringan. Mereka tidak pindah ke industri lain, tapi terus memperkuat bisnis minuman dengan inovasi rasa, kemasan, dan pemasaran. Implikasinya pada sistem pengendalian adalah karena fokusnya hanya satu sistem kontrolnya lebih sederhana dan terpusat. Perusahaan bisa mengontrol kualitas, biaya, dan efisiensi dengan lebih mudah. Jenis strategi perusahaan yang berikutnya adalah disverifikasi terkait. Strategi ini digunakan kalau perusahaan ingin memperluas bisnis ke bidang lain yang masih berhubungan dengan bisnis utamanya. Misalnya punya kesamaan bahan baku, teknologi, atau pelanggan. Contohnya adalah Toyota. Toyota tidak hanya membuat mobil, tapi juga suku cadang dan layanan servis. Keuntungannya adalah bisa menghemat biaya karena memakai sumber daya yang sama. Namun, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu harus pintar membagi sumber daya antar unit bisnis. Tantangan yang berikutnya adalah bisa terjadi persaingan internal kalau dua unit punya target pasar yang sama. Implikasinya terhadap sistem kontrol adalah sistem pengendaliannya harus koordinatif dan kolaboratif. Artinya tiap unit bisnis tetap diawasi, tapi juga harus saling mendukung untuk menciptakan sinergi. Jenis strategi perusahaan yang berikutnya adalah disverifikasi tidak terkait. Kalau yang ini, perusahaan masuk ke bisnis baru yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis utamanya. Tujuannya biasanya untuk mencoba resiko atau memanfaatkan peluang baru. Contohnya di sini adalah Samsung yang memiliki banyak produk bukan hanya di bidang elektronik. Keuntungannya di sini adalah bisa memanfaatkan peluang di berbagai industri, pendapatan lebih stabil karena sumbernya banyak. Namun selain itu juga terdapat tantangan. Yang pertama, tantangannya adalah manajemen harus memahami banyak industri sekaligus. Selain itu, risiko gagal tinggi kalau perusahaan tidak paham industri baru. Implikasinya terhadap sistem kontrol adalah sistem pengendaliannya lebih kompleks dan berbasis hasil. Artinya masing-masing bisnis dievaluasi berdasarkan kinerjanya sendiri karena tidak bisa dibandingkan langsung satu sama lain. Selanjutnya adalah implikasi misi terhadap sistem kontrol. Teman-teman, selain strategi, misi unit bisnis juga punya pengaruh besar terhadap sistem pengendalian yang digunakan. Setiap unit bisnis punya misi yang berbeda, tergantung tahap dan tujuan usahanya. Secara umum, ada 3 jenis misi utama. Yang pertama adalah membangun, mempertahankan, dan memanen. Yang pertama di sini adalah membangun. Misi ini biasanya ada pada perusahaan yang masih dalam tahap berkembang. Fokusnya adalah pertumbuhan jangka panjang seperti memperluas pasar dan memperkenalkan produk baru. Jadi sistem kontrolnya harus lebih fleksibel karena perusahaannya butuh ruang untuk berinovasi dan bereksperimen. Jenis yang kedua adalah mempertahankan. Pada tahap ini perusahaan sudah stabil dan menguntungkan. Tujuannya adalah menjaga posisi dan keuntungan yang sudah ada. Maka sistem pengendalian ini harus seimbang, tidak terlalu kaku tapi juga tidak terlalu longgar. Yang terakhir adalah memanen. Tahap ini biasanya terjadi saat perusahaan sudah matang atau mendekati akhir siklus produk. Fokusnya adalah memaksimalkan laba dalam jangka pendek. Oleh karena itu, kontrolnya dibuat lebih ketat dan berfokus pada efisiensi biaya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi misi terhadap sistem pengendalian. Misi bisnis mempengaruhi sistem pengendalian ada 3. Yang pertama, membangun. Membangun adalah fokus jangka panjang, kontrol fleksibel, orientasi ke depan, atau inovasi pasang pasar.
Yang kedua, mempertahankan. Mempertahankan adalah fokus stabilitas dan profit, kontrol seimbang antara keuangan dan operasional. Dan yang ketiga, memanen. Memanen adalah fokus laba jangka pendek, kontrol ketat, dan efisiensi biaya. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian lingkungan dan rentang waktu. Untuk ketidakpastian lingkungan ada dua, yaitu lingkungan stabil dan lingkungan dinamis. Lingkungan stabil adalah kontrol formal, fokus hasil keuangan, sedangkan lingkungan dinamis adalah kontrol non keuangan atau inovasi kepuasan pelanggan. Saya akan menjelaskan lagi tentang rentang waktu. Rentang waktu ada dua, yang pertama jangka pendek atau adalah ukuran strategis. Yang kedua jangka panjang adalah fokus target finansial cepat. Saya akan menjelaskan lagi proses perencanaan strategis adalah perencanaan strategis memberi arah bagi sistem kontrol dengan dibagi menjadi 4. Yang pertama, menetapkan tujuan dan indikator kinerja. Yang kedua, strategi pertumbuhan perlu perencanaan adaptif dan partisipatif. Yang ketiga, strategi stabilitas adalah perencanaan rutin dan struktur. Yang keempat, kontrol efektif harus terintegrasi dengan perencanaan strategis. Saya akan menjelaskan lagi penganggaran dan evaluasi kinerja. Ada 5. Yang pertama, fokus. Fokus adalah alat perencanaan, koordinasi, motivasi, dan evaluasi. Yang kedua, membangun. Membangun adalah anggaran fleksibel, fokus investasi. Dan yang ketiga adalah mempertahankan anggaran stabil, fokus efisiensi. Dan yang keempat, memanen adalah anggaran ketat, stabil atau fokus efisiensi. Dan yang kelima adalah lingkungan dinamis. Evaluasi juga mencangkup indikator non keuangan. Saya akan menjelaskan lagi mengenai kompensasi insentif dibagi menjadi 4. Yang pertama, insentif mendorong perilaku sesuai strategi. Yang kedua, membangun. Membangun adalah insentif untuk pertumbuhan. Yang ketiga, memanen, insentif untuk profit jangka pendek. Dan yang keempat, lingkungan tidak pasti, adalah insentif berbasis kualitatif atau subjektif, lebih tidak cocok. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai gaya manajemen dan pengaruhnya terhadap sistem kontrol. Gaya manajemen dibagi menjadi 2. Yang pertama, gaya otoriter atau terpusat. Yang kedua, gaya partisipatif atau demokratis. Di sini saya akan menjelaskan implikasi gaya manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, mempengaruhi seberapa ketat atau fleksibel kontrol. Yang kedua, menentukan jenis indikator keuangan maupun non keuangan. Dan yang ketiga terakhir, mempengaruhi motivasi dan komitmen karyawan terhadap tujuan strategis. Sekian dan terima kasih. Selamat malam teman-teman, saya Angel Kamodi akan membahas studi kasus pada perusahaan NEC Corporation yang berada di Jepang. NEC Corporation adalah perusahaan teknologi asal Jepang yang berfokus pada solusi sistem informasi, telekomunikasi, dan teknologi digital. NEC dikenal sebagai contoh perusahaan yang berhasil mengintegrasikan strategi diversifikasi terkait dengan sistem pengendalian yang kuat. Pada awal 1990-an, NEC menerapkan strategi related diversification dengan memperluas bisnisnya dari perangkat keras komputer ke solusi jaringan, telekomunikasi, dan layanan TI. Strategi ini bertujuan menciptakan sinergi antara teknologi yang dimiliki dan pasar baru yang potensial. Penerapan sistem kontrol pada perusahaan NEC Corporation asal Jepang ini adalah yang pertama, struktur organisasi berbasis divisi atau decentralized divisional structure. NEC membagi unit bisnis berdasarkan produk dan pasar, memberi otonomi kepada masing-masing divisi untuk merespons perubahan pasar secara cepat. Yang kedua,
pengendalian hasil atau result based control. Meskipun desentralisasi dilakukan, kinerja setiap divisi diukur dengan indikator keuangan dan non-keuangan yang jelas seperti profitabilitas, pangsa pasar, dan tingkat inovasi. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan strategi terintegrasi. Setiap unit diwajibkan menyusun rencana strategis tahunan yang diselaraskan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang keempat, sistem kompensasi berbasis kinerja. Maksudnya adalah bonus manajer divisi ditentukan oleh pencapaian target strategis sehingga mendorong keselarasan antara tujuan individu dan perusahaan. Hasil dan analisis dari perusahaan NEC Corporation ini adalah sistem kontrol yang fleksibel namun terarah membantu NEC beradaptasi dengan perubahan cepat di industri teknologi. Desentralisasi memberi ruang inovasi sementara mekanisme pengendalian terpusat memastikan seluruh unit bergerak sesuai visi perusahaan. Kemudian keberhasilan NEC menunjukkan pentingnya keselarasan antara strategi diversifikasi dan sistem kontrol berbasis hasil untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian, studi kasus yang kedua yang akan saya bahas berasal dari perusahaan Textron Inc. dari Amerika Serikat. Perusahaan Textron ini adalah konglomerat industri asal Amerika Serikat yang memiliki portofolio bisnis beragam, mulai dari penerbangan atau Cessna, pertahanan, alat transportasi, hingga peralatan industri. Textron menerapkan strategi unrelated diversification untuk menyebarkan risiko dan memanfaatkan peluang di berbagai sektor industri. Karena lini bisnisnya tidak saling terkait, Textron memusatkan fokus pada pengelolaan portofolio dan kinerja keuangan masing-masing unit. Penerapan sistem kontrol pada perusahaan Textron yang pertama, kontrol keuangan terpusat. Kantor pusat Textron memegang kendali utama atas keputusan investasi dan evaluasi kinerja berdasarkan indikator keuangan seperti ROI atau Return on Investment dan ROA atau Return on Assets. Yang kedua, perencanaan top-down. Maksudnya adalah rencana strategis ditetapkan oleh manajemen pusat, sedangkan unit bisnis bertanggung jawab pada implementasi dan pencapaian target finansial. Kemudian yang ketiga, anggaran ketat. Setiap unit harus mematuhi batas anggaran dan target profit yang telah ditetapkan dengan pemantauan berkala melalui laporan keuangan. Kemudian yang keempat, evaluasi dan rotasi manajer. Kinerja unit menjadi dasar dalam promosi atau rotasi manajer sehingga menciptakan tekanan positif untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil dan analisis dari perusahaan Textron ini adalah dengan strategi diversifikasi tidak terkait, Textron memerlukan kontrol yang kuat dan terpusat untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas portofolio. Sistem kontrol berbasis keuangan terbukti efektif karena masing-masing unit bisnis memiliki karakteristik industri yang berbeda dan sulit disinergikan. Pendekatan ini memungkinkan Textron memaksimalkan laba dan mengelola risiko secara efektif meskipun tanpa hubungan operasional antar unit. Sekian penjelasan singkat saya terkait studi kasus pada perusahaan NEC Corporation dengan Textron. Saya ucapkan terima kasih.